video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengenal berbagai macam fitur-fitur yang ada di Google Form. Mulai dari fitur dasar hingga fitur tambahan yang dapat membantu kita membuat formulir, kuesioner, dan pengumpulan data secara online dengan lebih mudah, cepat, dan rapi. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Jadi kita masuk ke dalam Google Form-nya. Di sini saya pakai tab soalnya kemarin laptopku tuh masih di servis, sampai sekarang masih di servis dan belum kembali. Nah, di sini ada beberapa template yang disediakan di Google Form-nya langsung. Di situ ada RSVP, contact information, party invite, searching up, dan lain-lain. Di sini ada banyak, tinggal dipilih aja. Tapi di sini kita akan masuk ke blank form atau dokumen kosong. Nah, di sini kita bisa masuk di bagian judul. Judul ini nanti kita bisa isi Google Form ini tentang apa. Dan ini bisa kita edit seperti di Microsoft Word. Ada bold, italic, underline, link, dan remove formatting. Di bawahnya ini ada deskripsi dari title. Mungkin tidak muat penjelasan di title, bisa disimpan di deskripsi lanjutan. Nah, di deskripsi ini ada number list dan bulletin juga. Nah, di bawahnya ada pertanyaan yang bisa kita tambahkan juga. Pertanyaannya misalnya di sini apa itu kuda, apa itu unta. Nah, jawabannya bisa macam-macam nih di sini. Ada short answer. Nah, short answer itu untuk jawaban pendek, contohnya nama, name, usia, email, dan lain-lain. Yang kedua, paragraf. Paragraf itu yang misalnya jawabannya panjang, contohnya kayak saran, kritik, alasan, ataupun pendapat. Di sini ada multi choice atau pilihan ganda. Misalnya tuh responden hanya boleh pilih satu contoh. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin di sini laki-laki, perempuan, dan di sini tuh bisa salah satunya aja ya. Yang kedua itu checkbox atau kotak centang. Misalnya responden boleh pilih salah satu dari contoh. Misalnya hobi. Di sini tuh terus hobi, membaca, olahraga, menonton gitu. Dan mereka tuh bisa pilih lebih dari satu. Misalnya ada 2 atau 3. Dan yang ini drop down. Drop down itu daftar turun. Misalnya pilih salah satu saja tapi tampilannya tuh ringkas. Contohnya tuh pilih jurusan yang banyak opsi gitu. Dan ini ada file upload atau unggahan file. Di sini misalnya responden bisa mengunggah file, misalnya kayak upload KTP, foto tugas, bukti pembayaran. Tapi biasanya responden itu harus login Google baru bisa upload foto. Dan ini ada linear scale atau skala linear. Penilaiannya itu berdasarkan angka. Dan ini ada rating. Misalnya penilaian pakai bintang. Contohnya tuh kayak beri rating pada pelayanan. Dan ini ada multiple choice grid. Ini tuh tabel salah satu pilihan per baris. Contohnya nilai penilaian 1-5 untuk kebersihan, kecepatan, atau keramahan. Dan yang ini ada checkbox grid. Ini tuh tabel, tapi bedanya bisa pilih lebih dari satu per baris. Contohnya hadir, misalnya hari Senin hadir, hari Selasa hadir, hari Rabu hadir, seperti itu. Dan di sini juga ada tanggal dan ada waktunya juga ya. Dan di sini ada duplicate question. Ini bagian ini kita duplikat, jadinya ada 2 gitu. Dan ini bisa dihapus juga. Dan di sini ada bagian required yang artinya wajib diisi. Nah, kalau di Google Form, kalau satu pertanyaan di set required, maka responden tidak bisa klik submit kalau pertanyaan itu belum diisi. Misalnya pertanyaannya tuh wajib isi nama atau name. Nah, biar lebih artistik, si soalnya ini bisa kita tambahkan gambar untuk lebih menarik ya. Dan untuk jawabannya bisa juga kita tambahkan gambar. Di sini ada gambar, add image, dan bisa kita tambahkan ini juga nih, add video. Dan di situ kita bisa tambahkan add title and description.
Nah, di sini kayak judul kecil-kecilan gitu, misalnya soalnya itu terbagi atas A, B, dan C, dan di sini kita bisa tulis nih bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, di sini ada deskripsi kecil-kecilan aja. Nah, ini tuh bentukannya seperti ini nih, kayak gini. Nah, soalnya di mana? Soalnya bisa kita tambahkan di sini, add question. Nah, di sini soal bagian A itu kita tambahkan. Nah, di sini bisa kita tambahkan juga soal-soal yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, di sini ada bagian responses. Di bagian responses ini kita akan lihat berapa orang yang mengisi kuesioner dari kita. Kita bisa lihat semua data-datanya di sini. Dan responsesnya ini bisa kita ekspor ke spreadsheet seperti itu. Nah, di sini ada setting. Di bagian setting ini ada yang namanya make a quiz. Nah, kalau kita centang make a quiz ini, maka kuesioner kita tadi akan berubah jadi quiz atau bisa kita pakai untuk ujian, latihan soal, atau post test. Dan di make a quiz ini bisa kita pakai untuk kasih nilai atau melihat jawaban yang benar. Bagian sini ada nilai itu langsung keluar setelah submit. Jadi peserta itu setelah submit jawaban maka nilainya itu langsung keluar, langsung tahu berapa nilainya. Kalau yang ini nilai keluar setelah guru mengecek atau memeriksa jawaban. Yang di sini ada misset question, yaitu responden bisa lihat soal mana yang salah setelah mereka submit. Dan di sini ada correct answer, yaitu responden bisa lihat jawaban yang benar. Jadi setelah mereka submit, mereka akan lihat jawaban yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan di sini ada bagian point value, yaitu responden bisa lihat nilai per soalnya itu berapa atau total nilai per soalnya itu berapa. Misalnya di sini kita isi nilai per soal itu 10. Jadi misalnya kita membuat 10 soal dan tiap-tiap soalnya itu memiliki 10 poin. Nah, jadi teman-teman, satu pertanyaan itu bisa kita setting poinnya itu mau berapa. Nah, di sini nih answer key. Misalnya kita simpan jawabannya itu A, dan itu kita bisa simpan poinnya itu mau berapa. Di sini poinnya itu mau berapa. Walaupun di sini kita sudah setting 10 poin, masing-masing soal itu 10 poin, tapi di sini kita bisa atur lagi menjadi misalnya 20 poin. 20 poin seperti itu. Yang di sini kita downkan saja. Dan di sini maka akan jadi 20 poin. Nah, karena question saya tentang survei, maka di sini kita off-kan saja ya. Dan di sini ada responses. Di respons ini kita bisa mengumpulkan dan mengambil email dari responden, dan di sini kita juga bisa mengirimkan respon. Misalnya di sini kita bisa kirim kapan mau diminta atau selalu kirimkan setelah selesai mereka menjawab. Allow respond editing, jadi mereka bisa mengedit setelah mereka submit jawaban mereka. Limit to one respond, jadi satu responden itu harus bisa menjawab satu kali saja, nggak bisa ngulang lagi. Kalau pakai email lain mungkin bisa. Presentation, jadi gimana si Google Form-nya ini kelihatan oleh responden lain. Misalnya show progress bar, dan misalnya ada halaman 1, 2, 3. Nah, ini bakal kelihatan. Dan ini diacak. Nah, kalau udah beres di submit, nah di sini kata-katanya apa? Kalau ini dimunculin, bakal muncul nanti link untuk nge-submit Google Form yang berikutnya. Google Form berikutnya ya Google Form yang sama. Beres di submit, langsung ngelihat hasilnya kayak gimana dari total semua orang yang nge-submit Google Form. Responden harus ngisi sampai beres. Kalau misalnya nggak beres, mereka harus mengulang dari awal.
Default, form default. Jadi responden tuh harus ngisi email. Question default, jadi responden itu wajib isi semua pertanyaan yang ada di si Google Form-nya. Kemudian di sini ada beberapa tema-tema yang bisa kita tambahkan. Dan di sini kita bisa setting header-nya yang ini nih. Itu seperti apa, font-nya itu mau yang mana. Itu bebas ya, terserah kita dan sesuai kemauan kita. Di sini juga ada ukuran font dan questionnya, bagian questionnya itu juga bisa kita pilihkan font yang berbeda dari header yang di atas. Dan di sini ukuran fontnya bisa kita ubah juga. Dan di sini ada teks seperti ya question dan header. Dan di sini ada header choose. Kita pilih gambarnya yang ini ya, insert. Nah, di sini akan berubah tuh. Di sini yang di atas ini, cantik kan? Nah, temanya tuh bisa kita ubah. Misalnya kita hilangkan temanya ini tadi gambar gula. Nah, kita bisa ubah warnanya, warna mulai dari ininya. Misalnya kita mau yang biru, saya kan suka biru ya. Nah, di sini ada biru, terus latar belakangnya itu bisa kita ubah lagi. Misalnya kita pakai warna putih, tapi di sininya biru, gitu ya. Tuh, banyak kok anunya pilihannya. Dan di sini ada preview. Misalnya kalau kita lagi mengedit, terus kita mau lihat gimana sih tampilannya kalau setelah Google Form ini jadi. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Publish. Seperti itu. Dan di sini ada undo sama rate. Redo. Rate. Dan di sini juga ada copy responden link. Misalnya setelah kita publish link yang kita copy lalu bagikan ke responden. Dan ini share, kita mau share ke siapa Google Form-nya. Di sini ada, di sini bisa kita tambahkan add people, group atau calendar event. Dan di sini ada publish. Dan di sini tuh publishnya hanya bisa kita kirim via link. Tapi kalau di laptop mungkin ada via email, via link dan via HTML. Tapi kalau di sini hanya via link aja. Tuh, di sini bisa kita copy linknya, lalu kita bagikan ke responden yang mau kita review. Ini mau kita survei. Nah, Google Form kita tersimpan di mana sih? Google Form kita tuh tersimpan di sini, guys. Di sini ada file yang mesti kita cari, yang kita buat Google Form tadi. Jangan lupa dikasih judul di sini. Setelah dikasih judul, nih kita cari nih di sini nih. Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang fitur-fitur yang ada di Google Form, mulai dari jenis pertanyaan, pengaturan responden, sampai pengaturan tampilan dan kuis. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan memudahkan kalian dalam menggunakan Google Form. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Bye-bye.